Can you hang on a sec? Cerita bermula. Terlihat seorang pria bernama Walter Mitty tengah menikmati semangkuk sereal sambil membuka situs yang bernama eHarmony atau situs layanan kencan online. Dia ingin melihat profil wanita yang dia sukai, namun ia ragu menyapa akunnya. Di saat sudah siap, situs tersebut malah error. Ia pun bergegas ke tempat ia bekerja. Walter Mitty bekerja sebagai manajer aset negatif foto. Sambil menunggu kereta tiba, ia menghubungi pihak eHarmony mengenai masalah sebelumnya. Di saat itu, Walter merasakan ada keributan di dalam gedung. Ia melompat dan menyelamatkan seekor anjing dari gedung yang akan hancur. Namun itu hanyalah halusinasi Walter, akibatnya ia pun ketinggalan kereta. Walter pun memutuskan untuk berjalan kaki. Sesampai di tempat kerja, disambutlah ia sama adiknya Odessa, karena di hari itu Walter berulang tahun yang ke-42. Di saat mengambil segelas kopi hangat, Walter melihat wanita yang dia sukai, bernama Cheryl Melhoff, berbincang membahas seorang teknisi yang tak kunjung datang memperbaiki kulkasnya. Tiba-tiba Walter datang menyapanya dengan suasana seperti di Greenland. Testing the limits of the human spirit. Ternyata Walter berkhayal lagi. Ia pun disadarkan oleh pemimpin barunya yang bernama Ted Hendricks, direktur utama transisi. Walter pergi di ruang kerja. Ia diberitahukan rekan kerjanya yang bernama Hernando kalau ada kiriman paket dari Sean O'Connell yang berisikan hadiah dompet dan 25 negatif foto. Karena perusahaan akan bermigrasi dari majalah live menjadi majalah online. Jadi Sean ingin negatif nomor 25 sebagai intisari untuk cover edisi terakhir di majalah live. Namun negatif 25 yang dikirim Sean tersebut tidak ada. Akibatnya Walter terancam dipecat jika klis tersebut belum ditemukan. Walter pun bertanya ke Cheryl tentang alamat Sean. Namun Cheryl tak tahu. Karena Sean sulit ditemukan, ia sering berpergian. Kebetulan Hernando mendapatkan potret gambar dari Sean yang bisa menjadi petunjuk keberadaannya dan meminta Hernando untuk mencetaknya. Di taman, ia mencoba melihat lebih jelas gambar tersebut yang dibantu oleh Cheryl. Namun mereka belum juga mendapatkan informasi. Saat Cheryl akan pergi, Walter pun menunjukkan sesuatu. Dan ya, Walter kembali berhayal. Keesokan harinya, Walter kembali ke tempat kerjanya. Terlihat Hernando menitipkan petunjuk lain. Ia menggambarkan lautan dan kapal yang bernama Erkik Snake. Kemudian Walter menunjukkan gambar tersebut ke Cheryl. Snack. Erkig snack? Yeah. Di saat itu, Cheryl mendapatkan pesan untuk menjemput anaknya yang bermain skateboard dan mengajak Walter ikut dengannya. Walter pun berkenalan dengan anak Cheryl bernama Rick. Walter yang berpengalaman bermain skateboard mengajarkan trik yang dia miliki. Rick terkagum melihatnya. Di saat itu pula Cheryl mengetahui keberadaan Erkik Snake tersebut di Nook, Greenland. Walter yang melihat para Cheryl membayangkan masa depannya jika bersama Cheryl. Goodbye, Walter pun tersadar saat Cheryl akan pulang. Saat Walter akan kembali ke kantor, sialnya ia berpapasan dengan Ted yang meminta negatif 25. Di saat Walter tengah berbincang dengan Hernando membahas negatif 25 yang belum ditemukan, Walter melihat foto Sean yang seakan-akan bergerak mengajak Walter. Pikiran Walter pun terbuka, berniat mencari Sean dengan caranya sendiri. Dengan menyewa mobil, sampailah dia di suatu bar untuk mencari informasi tentang Sean. Could someone receive Erkik snack? Yeah, Namun di saat itu seorang yang mabuk memaksa Walter ikut menyanyi. Sontak Walter yang menolak membuat pria itu menghajarnya. Di saat Walter melihat jempol pria tersebut yang mirip dengan foto sebelumnya, membuat Walter ingin bicara dengannya.
yang ternyata Sen sudah pernah bertemu dengannya dan sudah mengantar Sen ke kapal Electric Snake. Sempat juga Sen memfoto jempolnya. Dan kabar baiknya, dalam 5 menit juga pria itu akan mengirimkan radio ke kapal Electric Snake. Pria itu yakin kalau Sen masih berada di kapal dan menyarankan Walter ikut dengannya. Namun ia ragu karena sebentar lagi akan ada badai dan pria masih dalam keadaan mabuk. Dengan tekad bulat ia ingin mencari Sen. Ia pun memutuskan untuk ikut. Saat sampai, pria itu menunjukkan kapal Electric Snake dan menitipkan radio ke Walter untuk dibawakan ke kapal. Namun di saat Walter melompat ke laut, paket radio tersebut terlepas dari genggaman Walter hingga radio itu tenggelam. Singkat cerita, Walter sudah berada di dalam kapal Electric Snake. Namun Sen sudah pergi bersama kapal lain ke Islandia, kata awak kapal tersebut. Di saat itu, salah satu dari awak kapal memberikan baju dan makanan ke Walter. Walter melihat di bungkus makanan tersebut bertuliskan Eja Falajuk atau tempat gunung berapi di Selandia, menjadi tempat dan jadwal pemotretan Sen. Dan kabar baiknya, kapal Electric Snake akan berlabuh di Selandia. Singkat cerita, kapal telah berlabuh. Awak kapal menunjukkan peta dan jalan yang akan Walter lewati. Walter pun melanjutkan perjalanan menggunakan sepeda. Stay gold, pony boy! Namun sepedanya rusak setelah menabrak tiang. Ia pun memutuskan berjalan kaki hingga Walter bertemu dengan beberapa bocil dan menanyakan kemudian menukarkan mainannya dengan skateboard yang dimiliki bocah tersebut untuk mempermudah perjalanan. Dan sampailah di FJ. Namun di sana teramat sepi. Tak ada satupun orang yang terlihat. Tiba-tiba tanda peringatan berbunyi. Yang ternyata di tempat tersebut sepi karena akan terjadi erupsi. Untungnya seseorang datang memberikan tumpangan dan berusaha menjauh dari erupsi. Sempat juga Walter melihat Sen yang melintas di atasnya. Untungnya mereka selamat. Singkat cerita, Walter yang sehabis makan dari suatu kafe. Kemudian ia ditelepon Cheryl yang ingin tahu kabarnya. Walter mengabarkan kalau ia sudah di Selandia. Walter kebingungan karena ia kehilangan jejak Sen. Ia pun memutuskan untuk pulang. Singkat cerita, Walter kembali ke tempat kerja. Namun sebagian sisi kantor sudah dibereskan. Dan berita buruknya Walter dipecat karena negatif 25 belum diserahkan. Ditambah Hernando dan Cheryl juga dipecat. Walter yang merasa bersalah mau memberikan skateboardnya ke anak Cheryl. Namun yang membuka pintu adalah mantan suami Cheryl. Walter mengira kalau mereka sudah rujuk kembali. Walter tak mau jadi orang ketiga. Ia pun bergegas pulang dan meninggalkan skateboardnya. Kasihan Walter. Sesampainya di rumah, terlihat Walter yang sepertinya putus asa. Ia juga membuang hadiah dompet dari Sen. Di saat termenung, ia tak sengaja mendapatkan hal mengejutkan kalau di balik gambar petunjuk yang dia lihat sebenarnya sudah ada di depannya, yaitu piano ibunya. Ternyata piano itu difoto oleh ibunya menggunakan kamera Sen yang seminggu saat Sen datang ke rumah. Ibunya merasa kalau Walter ada masalah. Walter pun berkata kalau ia dipecat karena negatif 25 belum juga ditemukan. Walter mencoba mencari tahu kalimat di kertas kue dari Sen sebelumnya. Ternyata itu di Afghanistan. Kata ibunya kalau Sen akan pergi ke Himalaya di Afghanistan. Di saat itu ibunya membuat pikiran Walter jadi terbuka.
Sontak karena perkataan ibu membuat ia jadi termotivasi, berniat kembali mencari Shane O'Connell. Sampailah ia di Gunung Himalaya. Di saat itu ia ditelepon Todd, pihak eHarmony, memberitahukan kalau Cheryl sudah tak aktif lagi di situs eHarmony. Hal mengejutkan terjadi. Tak sengaja ia bertemu seorang yang dia cari, Shane O'Connell. Shane O'Connell. Walter pun menceritakan negatif 25 yang hilang. Ternyata foto tersebut Shane taruh di dalam dompet yang Shane kasih ke Walter. Menurut Shane menarik jika foto intisari ada di dalam hadiah Walter. Perasaan Shane sudah tersakiti saat tahu kalau dompet tersebut sudah Walter buang. Untungnya perasaannya berubah. Si macan yang Shane nantikan akhirnya keluar dari tempat persembunyiannya. Shane tak ingin memotretnya, cukup melihatnya saja ia sudah menikmatinya. Ia tak mau ada gangguan dari kameranya. Di saat yang bersamaan mereka melihat beberapa orang yang asik bermain bola. Shane yang tertarik berniat ikut dan tak lupa ia mengajak Walter. Namun kebersamaan dengan Shane cukup sementara, karena Walter harus pulang untuk membayar kontrakan. Namun karena dana yang tidak mencukupi, ibunya merelakan pianonya dijual untuk membayar kontrakan. Di saat itu Walter berkata ke ibunya, kalau negatif 25 sebenarnya ada di dalam dompet yang sudah ia buang. Untungnya ibu Walter selalu menyimpan barang penting Walter. Singkat cerita, Walter pun membawakan negatif 25 tersebut ke manajer yang telah memecatnya, yaitu Ted Hendricks. Dengan perkataan yang tak diketahui maksudnya, Walter membuat Ted jadi terdiam di antara karyawan barunya. Beberapa hari kemudian, Walter mendapatkan pesan untuknya dari email Rich, anak Cheryl, yaitu berupa ucapan terima kasih dan sebuah klip video yang berisikan video Rich bermain skateboard. Setelah melihatnya, Walter berniat menemui Cheryl. Oh, the last. Cerita diakhiri, edisi terakhir majalah Life sudah dibuat, yang terlihat ada gambar Walter di dalamnya, dan film pun tamat.